Enak loh tinggal di kota Plongor. Asal ada karetnya, semua bisa elastis. Tergantung siapa yang melihat dan dari sudut mana dia melihatnya. Halo manusia-manusia yang masih waras. Balik lagi di Podcast Plenger, tempat semua masalah dibahas, tapi solusinya belum tentu ada. Di sini kita nggak cari benar atau salah ya. Kita cuma cari kenapa bisa seaneh ini. Penonton hari ini masih sehat semua kan? Sehat! Alhamdulillah kalau benar sehat. Tapi kalau belum sehat, ya sudah lah ya, kita syukuri saja. Yang penting kita masih bisa bernapas tanpa harus membayar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spektakuler. Kita sambut, ini dia Pak Wawan dari Kota Plongor. Jujur saja ya, sebenarnya agak takut loh aku hari ini. Baru video kedua loh ini. Masa aku udah disuruh masuk jurang aja? Gak ada topik yang lain kah ini? Kenapa memangnya, Ca? Gak apa-apa, Pak. Ngomong-ngomong, apa kabar Pak Wawan? Baik, alhamdulillah. Caca sendiri bagaimana? Ya, seperti yang Bapak lihat. Alhamdulillah, saya baik juga saat ini, Pak. Tapi nggak tahulah bagaimana setelah ini nantinya. Apakah saya akan tetap baik atau tidak? Teman-teman semua, perkenalkan. Pak Wawan ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Kota Plongor. Beliau adalah petinggi hukum di Kota Plongor. Dan seperti yang kita tahu, kalau hukum itu elastis ya. Saya sangat senang kedatangan Pak Wawan hari ini. Walau agak takut juga ini. Kenapa Caca mesti takut? Biasa sajalah. Saya ini juga hanya manusia biasa kok. Apa yang ingin Caca tanyakan? Begini Pak. Kenapa ada kasus yang semestinya tidak penting malah dianggap sangat penting ya di Kota Plongor? Itu kan dia hanya menjual jasa loh Pak. Di RAB juga dijelaskan. Tapi kenapa malah jadi kasus? Kayak dipaksakan gitu loh Pak. Padahal masih banyak kasus besar lainnya yang harus dituntaskan. Kenapa harus si Amsyong yang jadi masalah Pak? Mbak Caca ini lucu ya. Di Kota Plongor itu semua sudah sesuai prosedur. Oh, berarti jelas ya Pak. Amsyong juga salah berarti ya? Apakah netizen atau kepala Dewan Kota Plongor yang melihatnya juga salah? Bagaimana ini Pak? Saya nggak ngerti loh ini. Orang-orang menilainya beda gitu loh Pak. Oh, sangat jelas. Di Kota Plongor itu hukum sangat jelas. Tergantung siapa yang melihat dan dari sudut mana dia melihatnya. Maksud Bapak? Caca ini lucu ya. Kalau dilihat dari jauh, semuanya memang tampak adil. Tapi kalau diselami lebih dalam lagi dan semakin dalam lagi, maka baru kelihatan detailnya seperti apa. Detail seperti apa yang Bapak maksud, Pak? Detail yang tidak semua orang perlu tahu, Ca. Walau sebenarnya itu sudah jadi rahasia umum. Ini rahasia umum, tapi nggak boleh tahu. Berarti aku harus pura-pura tahu atau mau tahu apa gimana ya? Pak, berarti di Kota Plongor ini hukum itu bukan soal benar atau salah ya, Pak? Bukan, Mbak. Hukum itu soal bagaimana kita memahaminya dan siapa yang melakukannya. Memahami atau menyesuaikan, Pak? Berarti ada faktor lain juga ya yang ikut menentukan hasil akhirnya. Faktor yang sangat signifikan mungkin
Ya, seperti itulah, Pak. Caca ini makin pintar ya. Itu tandanya Caca cepat belajar dan cepat memahami. Apa Caca berminat masuk ke Kota Plongor? Atau Caca berminat untuk menjadi dewan penting di Plongor? Nanti saya bisa bantu loh. Enggak dulu deh, Pak. Saya masih mau selamat, Pak. Nikah aja saya belum loh, gimana kalau ada masalah? Mana ini baru mulai juga programnya kan? Belum dapat apa-apa. Masa udah tutup buku aja? Masih banyak loh, Pak, impian yang sedang saya rajut, Pak. Caca ini bisa saja. Enak loh tinggal di Kota Plongor. Asal ada karetnya, semua bisa elastis. Mati aku ini. Pak, saya mau nanya jujur nih ya. Kalau ada 2 orang yang melakukan hal yang sama, kenapa hasil hukumannya bisa beda, Pak? Karena di Kota Plongor, tidak semua yang sama itu harus sama, Ca. Wah, saya kayaknya butuh subtitle hidup ini. Masih panjang kan ya program ini ya. Subscribernya masih dikit ini loh. Ya Allah. Jadi gini Pak, saya lanjutkan Pak. Berarti yang paling penting bukan apa yang dilakukan ya Pak, tapi siapa yang melakukannya ya? Loh, tadi kan sudah saya jelaskan toh. Masa saya harus perjelas lagi? Sudah sejelas itu loh tadi. Apa perlu pakai lampu tenaga turbo agar kalian semua bisa melihatnya semakin jelas? Wah, pengakuan ini. Saya tidak pernah mengatakan kalau ini pengakuan. Ini hanya pencerahan. Itu adalah 2 hal yang berbeda, Ca. Tapi Bapak juga tidak menyangkal kan? Apa ada lagi yang mau Caca tanyakan? Saya rasa sudah cukup Pak. Saya kayaknya masih mau hidup nih. Iya, takut saya Pak. Teman-teman, baru paham loh aku sekarang. Di Kota Plongor itu, hukum bukan karet, tapi ternyata permen karet. Ternyata ya, hukum itu bisa ditarik, bisa dibentuk, dan kadang nempel kemana-mana. Ini aku masih podcast kan ya? Programnya masih panjang kan ya? Nggak bakalan berhenti sampai di sini kan ya? Baru video kedua loh ini. Sudahlah. Daripada aku salah ngomong terus dan tiba-tiba jadi contoh kasus di Kota Plongor, lebih baik kita sudahi saja lah ya. Wahai manusia-manusia yang masih waras, kalau kalian bingung, tenang, aku juga bingung loh. Tapi satu yang pasti, kalau mau selamat dan tetap mau hidup di Kota Plongor, kita harus punya kemampuan tambahan yang tidak semua orang bisa lakukan. Mungkin hanya 1/10% saja yang bisa lakukan. Contohnya ya mungkin orang-orang yang sudah sangat paham sistem di sana. Sekali lagi ya, ingat ya, semua yang terjadi di podcast ini hanya terjadi di Kota Plongor. Kalau ada kemiripan dengan dunia nyata, itu murni kebetulan dan di luar kendali kami ya. Buat kalian subscribe channel ini agar nggak ketinggalan wawancara gila dan ngaur lainnya. Akan banyak narasumber lain yang akan kuundang ke sini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa saja lah ya, pokoknya kalian tulis saja lah ya. Takut kali loh aku. Mana aku belum nikah lagi kan. Masih video kedua loh ini. Takut aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe sekarang juga dan salam plenger dari si Ratu Plenger Caca Kribo. Bye.